Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Wibowo, STRSMT, dalam mata kuliah aplikasi komputer dalam desain konstruksi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Microsoft Excel dalam penggunaan pada kerjaan rencana anggaran biaya ya. Jadi yang kita bahas mengenai bagaimana cara kita untuk membuat sebuah rencana anggaran biaya dalam proyek konstruksi menggunakan aplikasi Excel. Berikut materinya dan selamat. Oke, ini adalah tampilan dari Excel. Mungkin kalau kalian sudah paham lah aplikasi Excel di sini secara umum. Yang ingin saya jelaskan di sini sebenarnya bukan rumus-rumus Excel seberapa itu, bukan ya. Saya memang belum expert banget mengenai Excel ini, tapi bagaimana aplikasi Excel ini membantu kita dalam membuat sebuah rencana anggaran biaya dalam sebuah proyek konstruksi ya. Itu yang akan saya fokus ajarkan ya, bagaimana rencana anggaran biaya tersebut dan di dalam dunia konstruksi itu seperti apa rencana anggaran biaya itu yang dibuatnya. Oke, di dalam rencana anggaran biaya biasa ada di sini tabel, beberapa tabel di sini ya. Misalnya di sini bisa kita buat tuh tabel pekerjaan. Ini pekerjaan kita apa itu judulnya? Bisa aja misalnya di sini renovasi gedung rumah sakit ya. Seperti itu. Lokasinya di mana? Misalnya Indonesia. Misalnya di Medan deh, saya buat karena di kota saya di Medan seperti itu. Ini tahun berapa? Di sini ada uraian, yaitu ada nomor, pekerjaan dan jumlah harga di sini. Bagaimana cara membuat tabel-tabel? Mungkin kalian sudah pada paham, mungkin akan saya sekilas. Ini bisa kita buat seperti ini. Kita drag. Habis itu kita pilih di sini bordernya, mau border seperti apa. Misalnya kita pilih all border seperti ini, maka akan bentuknya seperti ini. Kalau kita mau buat tebalnya, kita bisa pilih ketebalan daripada ini ya, tabelnya. Mungkin itu kalian mungkin sudah paham lah ya. Oke, selanjutnya kita buatkan nomor, terus uraian pekerjaan dan jumlah harga. Itu untuk rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah keseluruhan daripada item-item pekerjaan kita ya. Item-item pekerjaan kita tuh direkapitulasi. Jadi ini semuanya link nih. Dia link dengan tabel atau sheet setelahnya. Jadi di dalam Excel itu kita bisa ada sheet atau bagian-bagiannya. Ada beberapa sheet di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ini bisa kalian tambahkan. Bagaimana cara menambahkan sheet? Tinggal kalian klik aja tanda tambah di sini. Oke. Ini ada new sheet di sini, sheet 1, bisa kalian double klik, bisa kalian ganti namanya seperti apa. Misalnya contoh ya. Contoh 1. Ini adalah sheet atau lembar ya. Sheet itu lembar ya. Sheet 1 lembar kegiatan mau kita buat apa di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sheet rencana anggaran biaya, yaitu rencana detail anggaran biayanya ya. Di sini mohon maaf, ini masih ada nama. Oke, nama kegiatannya saya hapus. Jadi di dalam rencana anggaran biaya itu, di dalam rencana anggaran biaya untuk konstruksi itu biasanya ada beberapa tabel. Yang pertama adalah uraian pekerjaan, ada volume, ada satuannya apa, ada analisa, ini juga paling penting, terus harga satuan dan jumlah. Mungkin kalau adik yang dari bukan dari teknik sipil atau desain interior atau yang berhubungan gini, mungkin masih agak-agak bingung. Bisa disesuaikan aja ya, maksudnya kalau kalian ingin membuat uraian pekerjaannya, kalau tadi yang misalnya yang pertanian, yang perikanan, bisa aja misalnya dalam menyiapkan benih ikan, berarti
uraian pekerjaannya, persiapannya menyiapkan benih benih ikan berapa. Di sini bisa kita buat nih seed-seednya apa-apa aja. Menyesuaikan dengan kebutuhan apa, tidak hanya di bidang konstruksi. Ini contohnya karena memang di sini desain konstruksi, maka akan saya buat ini contohnya di dalam desain konstruksi ya. Apa-apa aja di dalam pekerjaan persiapan itu bisa aja pengukuran ulang sebuah bangunan, terus mobilisasi dan demobilisasi, pembersihan bongkaran, terus ada SMK 3 atau K3-nya, pelindung diri dan sebagainya di sini ya. Terus ada item pekerjaannya yaitu renovasi ruang rawat inap misalnya ini renovasi, ada pekerjaan bongkaran plafon, saniter dan elektrikal. Ini udah agak detail ya contoh yang saya buat ya. Nanti akan saya buat contoh yang lebih sederhana gitu. Terus ada volumenya ini pengukuran ulang. Ini biasa dibuat volumenya satu item. LS ini adalah singkatan dari lansam atau satu unit ya. Hitungannya satu unit, dipukul rata ini satu pengukuran, itu dibayar sekali aja gitu. Terus analisanya bisa kita buat taksir di sini, perkiraan. Misalnya harga satuannya perkiraannya sekitar mengukur ulang itu 1 juta ya. Maka ini harus link ya. Jadi sama dengan ini kali ini sama dengan ini dia. Ini masih secara umum saya ajarkan ya. Ada demobilisasi, pembersihan bongkaran, masih taksir. Oke, yang mau saya tekankan di sini adalah volumenya ini, menghitung misalnya volume bongkaran plafon dapatnya dari mana. Nah, ini kita hitung. Nah, ini baru kita hitung. Misalnya ini 36 kali 2, berarti ada 6 kali 6 luasnya ada 6 kali 6, terus ada 2 kali bongkaran, misalnya seperti itu ya. Nanti kita akan contoh. Jadi ini volumenya ini itu berdasarkan hitungannya. Di sini ada sheet berikutnya adalah volume dari backup data, backup volume. Ini sangat diperlukan juga nih, khususnya bagi kalian yang dari teknik sipil. Ini pelajaran mengenai ini sangat diperlukan, kalian wawasan mengenai rencana anggaran biaya ini ya. Jadi dalam bongkaran keramik seperti ini KM ini kamar mandi 1, kita hitung nih panjang kali lebar kali tingginya, sehingga unitnya dapat berapa buah unitnya, sehingga dapat luasnya berapa, luas itu panjang kali lebarnya, dan volumenya setelah dikalikan unitnya. Mungkin ini masih agak bingung kalian, nanti akan saya coba contoh yang sederhananya ya. Tadi ada gambar kolamnya, ini saya coba jelaskan secara umum aja dulu. Selanjutnya di sini ada analisa. Kalau kita lihat di sini ada analisa. Misalnya nih analisa A4518A. Ini adalah kode analisa untuk dapatnya harga satuan ya. Jadi kode analisa untuk mendapatkan harga satuan ini. Analisa harga satuan ini diperoleh dari Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang analisa harga satuan bidang pekerjaan umum. Jadi ini analisa ini sudah pakem ya, sudah SNI, sudah standar ya untuk koefisiennya. Tinggal saja yang berubah itu adalah harga satuan masing-masing item ini yang bisa disesuaikan dengan tempat kalian. Misalnya harga besi di tempat kita tuh berapa, harga satuannya per kilo berapa, ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau koefisiennya ini udah di standar oleh negara ya, tidak bisa dirubah-ubah. Contoh misalnya membuat mana yang paling gampang ya, ini pasangan dinding bata ini. Jadi dibutuhkan untuk pasangan 1 meter persegi pasangan dinding bata, dibutuhkan tenaganya itu pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Ini kode-kodenya. Satuannya OH-nya adalah orang hari ya, orang harian. Jadi dia bekerja 1 hari itu dibagi untuk membuat 1 meter persegi pasangan batu bata itu dia cukup 0,3. Ini udah pakem, sudah
sudah tidak bisa diganggu-gugat ya, ini udah standarnya. Koefisiennya sudah standar, dapatnya satu orang hari itu 0,3 nih. Yang berubah itu adalah harga satuannya. Bisa aja harga satuan pekerja atau tukang batu di tempat kalian itu satu hari itu harganya 150.000 atau mandornya itu 125.000, bisa aja ya, bisa berubah-ubah. Ini bisa berubah. Dan harga bahannya juga bisa berubah di sini. Tapi kalau harga koefisien dan idenya sudah pakem. Oke, bisa dipahami ya, kira-kira ini sudah tidak bisa dirubah-rubah. Yang bisa berubah itu aja hanya adalah yang hijau di sini. Seperti itu. Oke, ini semua link harga satuan ini juga link dengan bahan, upah bahan. Di sini ada tabel bahan, yang berikutnya ada tabel bahan atau komunitas. Di sini saya buat Kota Medan anggaran 21 berapa. Misalnya tadi kita lihat di sini harga upah bongkaran, seharusnya ada nih harga upah. Nah, di sini harga upah mandor per harinya itu adalah 133.650. Ini misalnya setiap tahun pasti komoditas atau harga upah kerja atau bahan tuh cenderung naik, jarang yang turun, cenderung naik tuh tiap tahunnya. Maka ini bisa kita tinggal isi perubahannya, misalnya 150.000. Maka dia akan nge-link dengan analisanya tadi, ini 150.000 tuh. Ini ya, dia nge-link dengan upahnya ya. Mandor lapangan 150.000, dia akan berubah menjadi 150.000 di sini. Oke, seperti itu. Secara umum pembagiannya ada harga bahan, tadi harga upah, nih harga bahan, besi dan sebagainya, bisa dicontohkan. Oke, yang mau saya coba kita coba di sini, kita buat sheet baru aja. Tadi sheet contohnya, tadi ini contoh rencana anggaran biaya ya. Tadi sudah saya lihatkan di sini harga, ada di sini kolam ikan atau kolam renang, boleh lah, whatever. Kita pengen mencoba nih, sengaja saya buat kolam di sini biar teman-teman yang dari perikanan itu tuh bisa mengikuti juga. Mungkin anggaplah kolam ini seperti tambak, misalnya tambak ikan, pengadaan tambak ikan misalnya gitu. Bagaimana kita membuat rencana anggaran biaya tambak ikan seperti itu. Kalau kalian yang dari teknik sipil mungkin ini sesuai ya, kerjaan pembuatan kolam renang atau kolam ikan atau kolam lain. Tapi untuk yang dari agribisnis tadi mungkin bisa menyesuaikan aja gitu. Kira-kira kamu membuat apa yang simpel. Kita buat yang simpel, yang sederhana aja dulu biar bisa sama-sama satu pemahaman di sini ya. Tadi kita buat untuk di kolom rencana anggaran biaya, yang pertama itu kita buat adalah ada nomornya, nomor. Mungkin bisa sambil sama-sama kita belajar ya. Di sini ada nomor. Selanjutnya adalah uraian pekerjaan. Kita buat dulu sheet tabelnya di sini. Bisa kita buat di bawahnya. Selanjutnya di sini tadi ada volume satuan analisa ya. Volume ada satuan, ada analisa. Kita buat ulang di sini harga satuan dan jumlah ya. Harga satuan dan jumlah. Oke, seperti ini. Ini tinggal kita double klik supaya kita buat tabelnya seperti ini. Sudah rapi ya seperti ini. Masih bisa ngikuti semuanya kan, ya sangat gampang ya kalau untuk membuat seperti ini. Oke, kita mulai. Misalnya contoh yang pertama adalah uraian pekerjaan. Apa-apa aja kira-kira dalam membuat sebuah kolam renang. Kita harus mengidentifikasi ya pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam membuat kolam renang seperti ini ya. Boleh dibantu atau ada yang pengen jawab nggak, apa pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pembuatan ini? Yang pertama apa kira-kira? Pengukuran, Pak. Oke, pengukuran lapangan ya. Pengukuran lapangan kita buat seperti itu. Apalagi boleh yang lain? Silakan. Atau yang ada lagi?
Ya silakan bagi yang adik-adik yang lain, apa kira-kira yang mesti dilaksanakan nih kira-kira dalam ini setelah pengukuran diapain lagi nih kira-kira ini item Survei pekerjaan. harga lokal, Pak. Survei harga. Kalau survei harga dia tidak termasuk ke dalam harga yang dibayar, paham kamu ya? Jadi yang di sini ini rencana anggaran biaya ini kita harus bedakan ya. Ini dalam saya buat di sini ya, rencana anggaran biaya ya. Di dalam rencana anggaran biaya, survei harga itu tidak termasuk harga yang dibayarkan di sini. Kita mencari sendiri. Tapi itu memang salah satu kegiatan atau yang harus kita laksanakan. Kita harus cari tahu dulu dong harganya berapa. Jangan nanti kita buat-buat di sini rupanya harganya membengkak. Ya kita salah, kita jadi rugi kan. Benar kamu bilang survei harga terlebih dahulu, tapi dia tidak termasuk dalam item yang akan dibayarkan nantinya. Nah, itu dia, pasti diingat. Mungkin yang lainnya silahkan. Apa yang kira-kira nih identifikasinya? Bisa aja mungkin saya bantu di sini galian ya, galian tanah ya, galian tanah ya. Toh kalau membuat kolam kan nggak mungkin dia nggak digali tanahnya kan, pasti itu ada menggali tanahnya dulu, galian tanah. Oke, habis itu bisa aja itu buang apa nih, pembuangan tanah, material, pembuangan material. Bisa aja juga pembuangan material. Sebentar ya. Oke, bisa bisa aja tadi volumenya pembuangan material itu bisa kita bayarkan di sini kan. Selanjutnya mungkin setelah kita runut aja ya, misalnya logikanya lah, logika berpikirnya mengerjakan ini setelah digali habis itu tanahnya harus dibuang di situ. Selanjutnya ada pekerjaan misalnya membuat kolam ini dengan memasang batu bata ya, pasangan batu bata. Habis itu setelah masuk bata ada plesteran. Kalau plesteran, kalau orang teknik sipil tuh memelester, mendempul batu batanya seperti itu ya, plesteran batu bata. Terus ada pasangan setelah diplester baru kita buat ini pasangan batu batu koral ya, batu andesit yang ini ya, yang di luarnya ini ya. Terus bisa saja pasangan keramik ya. Terus mungkin untuk perlu pompa, instalasi pompa air, nah seperti itu. Seperti misalnya lebih kurang seperti ini untuk yang ininya udah. Baru nanti kita hapus, kira-kira mungkin seperti ini dulu item-itemnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung volumenya. Oke, setelah kita dapatkan perkiraan uraian pekerjaannya sampai jadi, lalu kita mencoba untuk menghitung volume dari membuat kolam ini. Kolam, anggaplah ini kolam renang atau kolam ikannya ini. Kita masukkan ini adalah kolam renang ya, karena kolam ikan nggak pakai keramik deh. Oke, untuk pengukuran lapangan itu bisa kita buat volumenya satu aja. Satu itu dibayar sekaligus pengukurannya aja. Kita buat LS atau lansam di sini. Analisanya yaitu taksir di sini ya. Taksir. Oke, harga satuannya kita anggap mensurveinya butuh satu orang surveyor, misalnya satu orang tukang aja cukup. Perkiraannya setengah hari udah cukup lah itu. Harga satu hari tukangnya anggaplah 120.000 bagi 2 ya. Jadi 60.000 aja dia dibayar untuk mengukur lapangan. Habis itu sama dengan klik di sini, sama dengan klik harga satuan kali dan volume.
Nah, sudah jadi 60.000. Ini kalau kita gantinya kita ganti satuannya bisa kita buat di sini accounting seperti ini. Nah, ini jadi adik-adik dari yang tadi bisnis tadi juga bisa ya ikuti. Jadi 60.000 di sini. Kalau mau buat 2 angka di belakang koma juga bisa di sini. Nah, 60.000 biar lebih presisi gitu ya. Oke, coba kita kalian coba menghitungnya, bantu menghitung. Di sini saya akan mencoba mendeskripsikan. Ini panjang si kolam saya buat di sini perkiraan ya. Ini saya tebalkan deh. Oke, yang di sini panjangnya adalah gimana cara membuatnya? Oke, di sini panjangnya katakanlah 10 meter. Ya. Di sini 10 meter dan yang di sini yang di sini adalah 6 meter misalnya. Saya dipastikan. Oke, nah seperti ini 6 meter dengan kedalaman kolam si kolam adalah 2 meter. Oke, ini dapat panjang 10 meter, lebar 6 meter dan kedalaman 2 meter. Jadi bagaimana cara menghitung volume galian tanahnya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ini sangat gampang ya, kalau kalian dari teknik mah geleng gitu ya. Baik kali L kali T, Pak. Ya bener ya, panjang kali lebar kali tinggi kali panjang kali lebar kali tinggi atau volume galiannya, karena dia dikalikan ke bawah. Tinggal kita masukin aja panjangnya tadi adalah 10 kali lebarnya 6 kali tingginya adalah 2. Jadi dapat volumenya di sini satuannya adalah meter kubik ya. Jadi sekitar 120 meter per kubik di sini. Misalnya galian tanah di sini sebenarnya ada apanya tadi ya, analisanya untuk galian, tapi bisa kalian pelajari sendiri, nanti bisa kalian lihat untuk galian berapa, nanti kita masukin harga taksiran. Misalnya ini harga dari PUPR-nya misal ya, untuk galian tanah itu per meter kubiknya itu 100.000 misal contoh. Nanti bisa kalian cek aja sendiri berapa. Tuh untuk daftar analisa harga satuan tuh banyak di internet, tuh banyak tersebar luas ya, bebas mengaksesnya. Di sini 100.000, maka ini tinggal kita drag aja ke bawah. Sorry, ini kita geser kemari, mungkin dia ininya kurang, sekitar 12 juta. Kemahalan mah 100.000. Ini anggap 10.000 ya. 1.000. Ini cocok ini. 10.000 per meter kubiknya, sehingga untuk menggali tanah itu sekitar 1,2 juta. Misalnya contoh ya, masih contoh. Jadi kalau harga-harganya di sini kurang pas ya nggak apa-apa, ini hanya contohnya aja. Kalau lebih detailnya nanti harga satuannya bisa kita lihat di standar harga yang benarnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada buangan material. Buangan material di sini yaitu adalah si tanah itu sendiri. Kan tanah itu kan harus dibuang kan, nggak mungkin diletakkan, dionggokkan. Di sini gede ini tanah nanti kalau kita gali ini dengan kubikal segini, itu digali tuh banyak nih materialnya di sini nih. Kan nggak mungkin diletakkan di samping di sini. Tanah-tanah itu kan harus bersih nih, akan kita buat tempat yang lain gitu. Maka tanah itu harus dibuang, dan membuang itu kan perlu biaya. Satu, biaya membuang itu perlu tukang untuk menyekopnya, habis itu meletakkannya. Selanjutnya perlu mobil truk
untuk melansirnya. Ya, silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak ya. Butuh butuh mobil untuk membuangnya, sehingga ini perlu item buangan material. Oke, buangan materialnya berapa? Sama dengan harga galian tanahnya tadi, materialnya. Misalnya sekitar 100 meter. Ini kita kopikan aja ke bawah kubiknya. Standarnya mungkin di sini taksir. Nah, misalnya untuk buangan material berapa di sini untuk membuangnya ke suatu, misalnya disepakati sekitar 5.000, berapa ya, 5.000 deh, segitu. Jadi dapat 600.000 untuk ongkos membuangnya keluar gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung pasangan batu bata. Oke, pasangan batu bata boleh diisikan atau ada yang boleh mencoba di sini nggak? Berapa pasangan batu? Saya kasih waktu misalnya ini izin ya, karena kita terlambat tadi masuk, saya minta izin ambil sekitar 20 menit lagi deh untuk ini. Jadi boleh ada yang mau mencoba di sini pasangan batu bata yang dibutuhkan berapa di sini volumenya. Boleh dicoret-coret dulu kira-kira. Ini satuan untuk pasangan batu bata adalah meter persegi ya, bukan kubik. Jadi hitungan dari pasangan batu bata itu adalah meter persegi. Silakan bagi yang adik-adik dicoba dulu. Ini kalau saya boleh gambarkan trik tadinya seperti itu. Ini saya kasih waktu 3 menit. Kalau yang udah menjawab silakan, kalau yang atau ada yang tahu jawabannya, kita buat volumenya di sini, nanti kita akan coba ya. Boleh hitungannya boleh beda-beda ya, maksudnya kalau menurut saya segini nih Pak, silakan. Kalau saya buat 3D-nya seperti ini ya, mungkin harus ya, gambarnya di AutoCAD ini udah cepet ya, tapi karena seperti ini lebih kurang. Silahkan dicoba untuk menghitungnya. Jadi ini seperti ini bentuk kolamnya, tadinya 2 meter di sini. Ya. Oke, seperti ini bentuknya. Ada 10 meter, ini 6 meter, ini 2 meter. Berapa pasangan batu batanya? Jadi batu batanya itu sepanjang keliling di sini dan sepanjang keliling ini ya. Sedangkan yang di bawah ini nanti ada cor semen. Ini satu kurang pasangan bata, ada cor semen di sini ya. Atau rabat beton kita buatnya. Rabat beton deh satu lagi. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Atau ada yang bisa kali-kalikan? Ini SMA ya, belajar SMA bidang ruang ya. Kalau kalian paham bidang ruang, yang mesti kalian kalikan yaitu cari kelilingnya, bisa keliling dari ini. Yang jelasnya pasangan batu bata itu adalah yang sisi-sisi di sini. Nah, sisi-sisi di sini nih. Nah, ini pasangan batu bata keliling pinggiran kolam ya, pinggiran kolam nih keliling. Sedangkan yang di bawah itu adalah rabat beton nantinya. Di dasar kolam itu rabat betonnya. Ini ada yang 120 cm. Terlampau singkat mah 120 cm. Ini sebenarnya ini meter. Satuannya ingat ya, meter persegi ya. Masih salah ya, nggak apa-apa. Mungkin masih kita coba ini pasangan bata bagaimana caranya.
Jadi saya ajarkan untuk menghitung pasangan bata itu kita cari dulu sisi kelilingnya dulu. Pasangan bata kelilingnya itu di sini kelilingnya adalah keliling daripada si kolam ini adalah kita masukin di sini sama dengan rumusnya kan 2 kali panjangnya adalah 10 tutup kurung, buka kurung, tutup kurung di sini tambah 2 kali lebarnya berapa? Lebarnya adalah 6. Oke, tengok dapat 32 meter. Habis itu baru dikalikan dengan 2 meter ya. Jadi dikalikan dengan 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena dia panjangnya adalah 2 meter, kedalamannya adalah 2 meter. Jadi 2 meter. Dia dapatnya 64 meter persegi ya. Jadi di sini keseluruhan yang diarsir di sini saya coba arsirkan ya. Ini begini. Jadi bidang yang di pasangan bata itu yang di sini dan di sebaliknya juga ya. Nah, ini pasangan bata di sininya juga, di sebelah sininya juga. Nah, semuanya kecuali kolam kecuali di dalamnya ya. Ini ada kan, karena ada dindingnya juga. Jadi kelilingnya ini tuh adalah pasangan bata. Jadi seperti tadi kita cari dulu keliling daripada kolamnya, kelilingnya ini. Rumus keliling adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya. Jadi 2 kali ini 1 2 dan 2 kali lebar 1 2, dapat dia kelilingnya, baru kita kalikan dengan kedalamannya. Jadi dapatlah selubung daripada si kolam ini sendiri. Ada yang mendapat 64 meter persegi atau saya salah, bisa dikoreksi ya. Terkadang saya maklumlah manusia kan, kadang ada juga yang salahnya saya ya. Apa sama semua jawabannya? Sama banyak. Sama, Pak. Oke, siap, mantap ya. Alhamdulillah sama ya. Jadi dapat 64 meter persegi. Nah, kita lihat analisa untuk pasangan basah, itu kita ambil dari PUPR. Nah, ini misalnya kita mau melihat seperti ini, benar-benar pasangan bata. Tadi sudah ada, kita lihat di sini pasangan bata ya. Kalau kita ribet ini mencarinya ya, kita bisa klik define and select di sini ya. Select di sini, misalnya kita klik bata keywordnya. Nah, langsung dapat bata, pasangan bata merah ini dia. Jadi ternyata untuk memasang dinding pekerjaan batu bata merah tebal setengah campuran semen 1:4, ini biasa digunakan untuk pasangan dinding biasa. Ini banyak-banyak nih, ada ini dibutuhkan harga sekitar 138.292. Ini intinya harganya ini deh, setelah ditambahkan overhead dan sebagainya. Nah, kita mau mengambilnya dari sini, kita tinggal mengsama dengan, lalu arahkan ke sheet yang tadi. Oke, klik enter. Nah, jadi dia sudah link dengan si analisa tadi. Jadi kalau jika ini analisanya berubah, ini misalnya kita anggap ini tahun depan itu harga batanya naik, ini bukan 600 lagi, misalnya sudah 800 per biji ya, bisa jadi 47.000. Nah, si ini juga langsung berubah jadi 147, langsung ngelink dia. Nah, itu fungsinya kita harus membuat link-link di tiap pekerjaan ini, sehingga apabila kita merubah satu aja item, misalnya harga orang upah kerjanya atau bahannya, dia akan ngikut semuanya. Itu kita harus rapi di dalam proses ini. Sedapat rupanya untuk memasang bata ini udah kena 9 juta. Ternyata cukup mahal ya, karena harganya pun luar biasa mahal. Dari nggak sama hal ini ya. Untuk pasang bata sendiri sih harganya di pasaran tuh sekitar 500 perak per rupiah per bijinya ya. Tadi kita buat di situ kan sekitar 700 ya. Oke, misalnya dapatnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah
plesteran ya, plesteran. Nah, perlu diingat plesteran itu apa? Plesteran itu untuk apa ya namanya, menyelimuti bata itu ya. Jadi habis pasangan bata, kalau pasangan bata aja dibuat isi air tuh pasti merembes, airnya pasti akan keluar dari celah-celah si bata itu sendiri. Harus diselimuti dengan acian semen ya, dengan semen kelilingnya. Jadi yang di semen yang mana? Apakah bagian dalamnya aja atau bagian luarnya juga? Pertanyaannya, yang di dalam pekerjaan item plesteran ini, apakah bagian dalam aja, apa bagian luarnya juga termasuk? Luar dalam, Pak. Luar dalam. Ada yang jawab yang lain? Luar saja, Pak. Luar aja. Ada jawab yang lain? Untuk kasus kolam renang ya, kolam ini ya, kasus kolam kita ini. Dalam saja, Pak. Dalam saja yang benar. Kalau luar dalam itu kalau untuk dinding rumah, benar luar dalam memang. Kalau kasusnya adalah dinding sebuah bangunan, jadi harus di dalam juga, dalam rumah kita, dan di luar juga, kan nggak mungkin terbuka gitu kan, betul. Tapi kalau untuk kolam gini gimana caranya kita mengacian dulu? Ntar ini tanah nantinya, ini kan anggaplah ini kan tanah kita ya nggak mungkin di luarnya kita mengaci untuk apa. Jadi yang perlu kita plester itu ya di dalamnya, di dalam kolam ini, supaya air dari dalam kolam ini tidak keluar. Gak apa-apa, sama-sama belajar kita. Jadi yang benar itu adalah bagian dalamnya aja. Nah itu harus kita hitung dalamnya aja, jangan salah, karena kalau kita buat luar dalam rugi nanti ininya orangnya. Jadi plesteran adalah bagian dalamnya aja. Sama seperti tadi, kita butuh adalah volume dalamnya aja. Jadi yang kita hitung adalah volume per luasan di dalam bangunan tersebut ya. Bisa kita coba metode berikutnya. Kita coba di sini luasan di dalamnya berapa ya. Ini ada 1, 2, berarti ada 2. Kita coba, ada 2 kali si panjang kali tinggi, panjang kali tingginya ini untuk bidang 1 yang ini. Kita anggap bidang 1 yang ini 10 kali 2 berarti 20 ya. 10 kali 2 10 kali 2 20 kali 2 kan, 2 biji kan, 2 bidang ini berarti 20 kali 10 kali 2 20 kali 2 bidang adalah 40 di sini. Baru ditambah 2 kali ini 6 kali 2 ya. 6 kali 2 sama di sini adalah 64 meter persegi, sama dengan yang rumus pasangan bata. Jadi dia tidak dihitung kali 2 karena dia hanya satu sisinya aja yang kita hitung. Tapi kalau di bangunan rumah atau bangunan di pos jaga atau yang lain itu kita kali 2 dari harga pasangan bata. Rumus cepatnya langsung dikali 2-nya aja, langsung dikali 2 karena ini satu sisi, maka cukup dikali 1 aja, seperti itu. Bisa kita lihat ini, kita mau cek di PUPR lagi deh, misalnya analisanya bisa kita cari plesteran, mudah-mudahan ada nih. Plester atau plester ya. Ini ada plesteran kan di bawah. Harga satuan pekerjaan plesteran. Yang dibutuhkan bahannya adalah semen, ada pasir aja doang. Nah, ini harganya sekitar murah nih, 79.000 rupiah. Jadi kita klik di sini, taksiran dari PUPR, harga analisanya adalah 79.000, dapatnya 5 juta. Oke, dapat 5 juta. Oke, ini ada beberapa item lagi. Tinggal di sini adalah rabat beton. Rabat beton itu, rabat tuh sama dengan cor-coran ya, cor lantai ya, cor rabat. Jadi cor lantai misalnya mutunya adalah K100 gitu. Karena ini tidak dibebani ya. Jadi yang dasar daripada si kolam ini sendiri.
Karena dasarnya si kolam ini adalah persegi panjang, tentu sangat gampang ya. Rumusnya adalah, di sini untuk rabat beton ini dia menggunakan satuannya adalah meter kubik ya di sini. Ini untuk ketebalan daripada si rabat betonnya ini saya minta itu sekitar 10 cm. Jadi ketebalan si cor-corannya itu adalah 10 cm. Ketebalan lantai dasarnya adalah 10 cm ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita cek dulu teman-teman adik-adik, berapa nih kira-kira ketebalan daripada cor-coran lantai bawahnya ini, rabat beton lantai. Ada yang bisa bantu jawab? Berapa kubik yang dibutuhkan untuk membuat cornya ini? Silakan, dengan panjang 10, lebar 6, dan ketebalannya adalah 10 cm. Ada yang bisa 0,6 meter kubik bukan, Pak? Oke, kita save ya jawabannya ya, 0,6 kubik ya. Ada yang lain yang mau mencoba yang lain? Silahkan, bagi yang lain juga. Anggap yang bagi yang adik-adik yang bukan dari sipil atau dari apa, mungkin bisa dibawakan ya. Seperti saya bilang tadi, ini agar kalian menghitung daripada sebuah kolam ikan atau waduk atau apa itu yang berhubungan dengan itu ya. 6 meter kubik kan, Pak? Salah sebut. 6 meter kubik direvisi ya, 6 meter kubik. Oke, 6 meter kubik. Ada yang lain mau mencoba atau masih malu-malu? Nggak apa-apa. Salah itu biasa ya, namanya kita belajar. 0,6 meter kubik, Pak. 0,6 tadi, balik lagi dia 0,6. Ini ada Iya, dua, apakah 0,6 atau 6? Kita saksikan ya, kita pelajari. Jadi rumusnya adalah untuk kubik itu kan seperti saya bilang tadi, panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi di sini panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 6, dan yang di sini adalah sentimeter, maka kita harus menggantinya ke meter. Jadi kalau sentimeter, 10 cm sama dengan berapa meter? 0,1, Pak. 0,1 di sini. Jadi kita buat istilah 0,1, jadi jawabannya adalah 6. Benar sih, yang tadi yang pertama tadi adalah 6 kubik di sini ya, bukan 0,6. Jadi 6 kubik untuk rabat betonnya. Kita lihat di sini mungkin di hitungan PUPR, setahu saya sih ada juga nih untuk beton apa ya, bukan rabat sih, acian plat lantai nggak ada di sini. Hitungannya di sini seharusnya ada, tapi mungkin di pekerjaan ini nggak dimasukkannya ya. Ini biasanya agak mahal untuk cor-coran ini, mau sekitar 800.000 per meter ya. Karena ini membutuhkan semen ya. Jadi sekitar 4.800.000 ya untuk ini. Selanjutnya di sini kita menghitung misalnya pasangan keramik. Batu andesitnya kita hapus aja, nggak apa-apa nih, untuk biar lebih sederhana deh. Batu andesitnya sebenarnya yang pinggir ini, tapi biar lebih sederhana kita langsung menghitung keramik. Siapa yang mau mencoba nih yang terakhir nih? Kalau si Papa nih menghitung pasangan keramik berapa volumenya. Nanti keramiknya itu di dalamnya tadi ya. Silakan dicoba berapa pasangan keramiknya, luasan keramiknya. 124 bukan, Pak? 124 ya, kita coba save ya, 124. Ini adalah meter persegi ya. Oke. Ini tadi Mas API tadi ya? Yang jawab tadi siapa tadi? Ya, Pak. Pak Sapi, Bukan saya, Pak. Bang apa? Ada apa tadi? Siapa? 124 jawaban siapa tadi? Iya, Pak, saya, Pak. Oh, Bang Dapa ya. Jadi Bang Dapa tadi ya. Ya, Bang Dapa nih aktif. Mohon yang lainnya juga kok bisa tetap aktif kita di sini ya.
kita coba, nggak apa-apa kalau masih belajar, ini mungkin pengenalan bagi kalian. 124 kita coba apakah memang 124. Kita coba panjangnya adalah 10 kali lebar adalah 6. Di sini untuk yang dasar dulu ya, masih yang dasar. Jadi ada sekitar 60, masih yang dasarnya aja ini. Ini kita buka kurung seperti ini, menghitungnya. Baru kita tambah dengan apa namanya nih, luasan plesteran, karena plesteran yang kelilingnya ini kan tadi kan seperti saya bilang kan, itu di plester nih kelilingnya, tinggal kita tambahkan aja nih si pasangan plesterannya ya. Plesteran seperti ini. Wah, saya dapatnya 124 ya. Plesteran kan keliling ini kita tadi ya. Plesterannya 64 meter persegi. Dapat seperti kelilingnya ini di dalamnya. Ditambah dengan luas di dalamnya. Luas di dalamnya adalah 10 kali 6, 60. 60 tambah 64, 124. 124 benar, 124. Jadi pasangan jawabannya adalah 124. Mas benar tadi, Mas dapat tadi 124. Kita ambil misal taksiran dari PUPR-nya, harga keramiknya anggaplah 250.000 ya per meter. Dapat 31 juta ya. Jadi mahalnya di pemasangan keramik. Memang keramik ini mahal memang membuat pemasangannya ya. Terus instalasi pompa air kita anggap 5 juta. Jadi tinggal kita jumlahkan ya. Jadi di sini total, misalnya totalnya sum, caranya itu rumusnya adalah sama dengan sum seperti ini. Kita ambil ini sumnya, habis itu kita buka kurung, habis itu klik drag seluruhnya dan enter, dapatlah totalnya adalah 57 juta 150 dan sebagainya. Di sini dia totalnya. Terus kalau ini proyek pemerintah, biasa di situ ada PPN-nya ya, pajak penambahan nilai negaranya. Jadi PPN 10% rata-rata itu. Bagaimana cara menghitung PPN? Yaitu nilai di sini 10% dikali dengan nilainya. Oke, dapat PPN-nya adalah 5,7. Berarti total keseluruhan yaitu ini ditambah dengan ini. Jadi sekitar 62.800.000. Nah, ini rumus Excel-nya lagi nih. Misalnya kita mau membulatkan biar angkanya cantik gitu, membulatkan ke bawah. Di sini pembulatan ada kadang-kadang ada yang minta pembulatan, saya nggak mau bayarnya berkoma-koma ber-20 ini deh. Bisa kita klik dengan sama dengan round down ya. Untuk pembulatan ke bawah, round down, kita klik angkanya, number, habis itu titik 2. Mau berapa angka di belakang ini yang mau kita kita presisikan atau kita bulatkan, misalnya 4 turun. Nah, jadi bersih di angkanya ya, nggak ada lagi angka yang berkoma-koma dan sebagainya. Jadi sekitar 62.870.000. Nah, ini adalah nilai dari si harga kolam ini dengan material seperti yang ini. Jadi inilah yang akan menjadi kesepakatan dari owner dengan si pemborong nantinya. Jadi di item ini kelihatan ini ada pekerjaan galena. Jadi kalau ada salah satu aja item yang tidak dilaksanakan oleh si pemborong atau kontraktornya, maka ini bisa dituntut ya secara hukum dan sebagainya. Tentu item yang dipergunakan adalah rencana anggaran biaya dan gambar yang disepakati atau gambar kerjanya. Oke, mungkin itu contoh dari materi kita. Mungkin nanti ada tugas yang akan saya kasihkan lebih kurang seperti ini bentuknya. Nanti akan saya share di grup dan di Spada Dikti. Tuh ininya boleh
saya kasihkan waktu untuk bertanya ya bagi adik-adik ya, sampai sejauh mana pemahaman kalian mengenai aplikasi desain konstruksi, khususnya aplikasi Excel yang saya ajarkan begini. Saya tidak mau dalam mengajar ini saya satu arah ya, saya pengen tahu juga feedback dari kalian. Pak, ini kayaknya terlampau terlampau sulit bagi saya gini, saya nggak paham bla 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 bla. Jadi saya tahu juga nih mau gimana cara meramunya ya mata kuliah ini, karena terus terang ini sangat baru pertama juga kita dalam hal ini melaksanakan kegiatan yang multi disiplin ilmu seperti ini, tapi yang kalian sudah menyepakati atau kalian sudah dari awal itu mengambil mata kuliah ini. Jadi mau nggak mau kalian harus mencoba di sini ya, mencoba untuk belajar di sini. Harapan saya seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ingin ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi, diperjelas, silahkan. Ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri perkuliahan ini. Silahkan, jangan malu-malu ya bertanya-nya, ditanyakan aja apa yang kira-kira yang bertanya. Ya silakan, ada Mbak Matilda. Halo Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya punya pertanyaan, ini melenceng dari materi Pak, tapi ini penting. Saya baru ini hari mengikuti pertemuan. Absensinya saya lihat di Sparadikti ya Pak? Ya, Sparadikti, benar. Itu diaktifkan dari jam berapa Pak? Oh, itu saya aktifkan dari pagi. Kamu sudah mengabsen belum? Belum Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Saya cek jam 9.30 tadi. Tutup ya. Memang saya buat tadi dari jam 8 sampai 9.30 ya. Tapi mungkin karena baru pertama ya akan saya aktifkan lagi itu dari jam, saya kasih waktu setengah jam lagi deh sampai jam 10 ya. Karena kan mata waktu perkuliahan kita kan karena ini satu SKS itu cuma 1 jam nggak salah saya ya. Jadi memang cepat gitu akhirnya, tapi karena ini masih ada dispensasi karena baru pertama lah akan saya aktifkan lagi ya. Untuk materi perkuliahan apakah masih nyambung nggak kira-kira dengan kamu ya? Masih bisa paham nggak kira-kira? Atau sebelumnya sudah biasa menggunakan Excel? Udah pernah atau gimana, Mbak Matilda? Sudah pernah Pak, tapi masih banyak mau ini belajar lagi Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin nanti akan saya selang-selangi juga rumus-rumus Excelnya yang mungkin minggu depan saya akan mencoba trik-trik untuk membuat rumus Excel. Mungkin kita lebih fun nanti belajar minggu depan tuh nggak ke arah konstruksi bangunan RAB seperti ini. Mungkin kita belajar mengenai rumus Excel, bagaimana cara membuat tabel dan sebagainya. Kita sesuaikan ya dengan kompetensi masing-masing gitu ya kira-kira. Saya mungkin pengen bertanya Pak. Ya silakan Mas Gama. Bisa diulang tadi Pak cara menghitung PPN sama pembulatan Pak, soalnya saya baru dapat rumus rondon itu Pak. Siap, nggak ada masalah ya. Kita ulang sedikit boleh. Mantap ini ya. Oke, seperti yang ini karena tadi Mas ingin mengulang kembali, baik kita ulangi. Jadi untuk menghitung total sama dengan kita klik sama dengan, klik sum, buat sum, buka kurung, drag dari yang pertama sampai yang terakhir di drag. Oke, seperti ini. Habis itu enter. Dapat dia total daripada keseluruhan RAB. Selanjutnya kita buat hitung PPN. PPN sama dengan 10% dikali dengan yang di atas totalnya. Dapat hasilnya 10%-nya. Total keseluruhan sama dengan, bisa sum tadi atau bisa dengan tambah, cukup klik tambah, atasnya tambah. Dapat dia total keseluruhan. Sedangkan untuk pembulatan sama dengan round. Ketik aja round, ROND ada. Kita pilih tuh pembulatan ke bawah atau ke atas. Nah, kita buat sini adalah pembulatan ke bawah biasanya ya. Klik, habis itu klik si total yang mau akan di pembulatan. Habis itu klik, ikuti aja perintah. Di sini kan disuruhnya titik koma ya, titik koma atas. Nah, lalu kita pilih
number digitnya, berapa angka digit yang akan dibulatkan. Kita buka misalnya tadi 4, kita coba 3. Negatif dulu ya, negatif atau kurang, tanda kurang 3. Tutup kurung. Nah, jadi dia 3 angka di belakang komanya, dia akan dibulat di kosongannya 3 angka belakang, seperti itu. Seperti itu Mas, sudah paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Oke, Pak, silakan Mas SPI. kalau mungkin boleh minta materinya mungkin Pak buat diulas kembali. Boleh, nanti itu seperti saya jelaskan tadi, ini saya sudah merekam kegiatan hari ini. Nanti bisa kalian lihat lagi ya nanti saya mudah-mudahan saya akan buka channel YouTube-nya. Di dalam channel YouTube saya tuh saya akan mengupload kembali kelas-kelas yang sudah saya ajarkan. Jadi bukan hanya kelas ini, jadi kelas-kelas menggambar desain dengan komputer, Autodesk, AutoCAD juga akan saya bahas gitu-gitu. Ya mudah-mudahan rame ya. Karena memang saya sebenarnya bukan YouTuber ya, tapi memang kayaknya ini yang diharuskan karena memang banyak yang peserta kelas yang minta, Pak mohon ada ini enggak rekaman atau kecepatan. Kalau dengan YouTube kan kadang bisa mengulang-ulangnya lagi ya, lebih gampang. Mudah-mudahan akan saya bukakan linknya dan akan saya kasihkan linknya ke grup kita ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama ya. Untuk minggu depan saya ingatkan, mohon kembali lagi kalian pelajari di sini, bisa nanti kalian lihat ulasannya. Karena mungkin sama di kelas yang lainnya nanti saya akan membuat games ya. Jadi biar kita nggak boring juga di sini. Minggu depan tuh akan saya buatkan games Kahoot. Mungkin kalian udah pernah tahu ya Kahoot itu seperti apa gamesnya. Jadi 5 terbaik daripada orang di dalam games tersebut akan mendapatkan reward dari saya ya, akan mendapatkan nilai poin tersendiri bagi saya. Jadi gamesnya itu berupa pilihan nantinya. Materinya mengenai materi dari minggu ini ya, seputar materi dari minggu ini. Nanti bisa kalian coba fun lah, game have fun aja. Seperti itu bocorannya, nanti bisa kalian pelajari. Oke, itu aja pertemuan hari ini, sudah cukup banyak ya. Terima kasih banyak saya ucapkan pada adik-adik yang sudah bersedia dan terus stay tune ya di kelas ini. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan di sini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan pribadi untuk saya sendiri. Terima kasih banyak saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri materi dan perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua dan salam sehat. Terima kasih. Saya tutup untuk kuliahannya.